Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kami dari tim kuasa hukum terpidana datang ke Barreskrim ini atas undangan penyelidik yang akan tentu saja mungkin meminta keterangan kami dan kemudian menggelar perkaranya. Tentu saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah kan kami ajukannya satu bukti tambahan baru, di mana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Silakan Teh, mengenai bukti tambahan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan kami hadir bertiga. Saya dengan Bang Ruli adalah mewakili kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, di sebelah kanan saya yang pakai batik itu ada Dr. Asido Hutabara, Ketua PBH Pradi Pusat. Beliau adalah koordinator untuk kuasa hukum Dede. Ya, jadi rekan-rekan nanti yang berkaitan dengan Dede nanti bisa ditanyakan ke Ketua PBH Pusat, Dr. Asido Hutabara. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya berkapasitas berbicara sebagai pelapor, ya, karena kami berkolaborasi dengan terlapor, maka kuasa hukum terlapor juga di sini hadir, Dr. Asido Hutabara dengan tim. Dapat kami sampaikan bahwa kali ini adalah gelar pertama ya terkait dengan laporan kami ke Barreskrim Mabes Polri terkait laporan yang mana kami juga belum dapat jelaskan, tapi kalau undangannya untuk kasus yang Dede dan Aib, ya, apakah nanti akan berkembang kepada LP yang lain kami belum tahu. Habis penyelidikan nanti kami akan beritahu lagi teman-teman, karena nanti Ketua Umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan rencananya akan hadir di sini. Belum tahu ya, bersama dengan kuasa hukum lain. Tunggu aja keterangan dari Bang Otto nanti ya. Berarti Dede diperiksa kok untuk perkara ini diperiksa juga satu bukti tadi apa Bang? Ya, buktinya kami kan udah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan? Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Hutabara. Nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Berarti Dede sebagai saksi untuk si Dede mengaku sudah berbohong. Itu atas perintah Ibu Rudiana, benar tolong dijelaskan. Itu nanti ini Dr. Asido. Boleh Pak dijelaskan dulu Pak. Boleh ketahuan Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, di mana klien kami juga saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu ya, dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede ya dalam berkas yang perkara Eko dengan Rivaldi kalau tidak salah, dan 5 perkara yang terpidana lain. Nah, itu hanya dicopas. Kemudian Dede ini terpanggillah
dia karena merasa bersalah, merasa berdosa. Dia bisa sekian tahun berada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ. Karena dua orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya, ada motor melintas dikejar, ada kelemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa itu. Pak, bagaimana Anda memberikan bukti untuk memperkuat pengakuan itu? Karena ini kan ibaratnya ada 2-1, Aib dan itu Rudiana yang membantah, dan hanya Dede yang mengaku keterangan palsu itu. Ya, jadi sebenarnya runtutannya itu ada beberapa peristiwa, ya. Jadi dari peristiwa di tanggal 25 ada, ya, yang mana sebenarnya di situ si Dede tidak ada, ya. Terus ada peristiwa yang disampaikan pemukulan, ya, karena Anda memasuki perempuan lah, kira-kira begitu, ya. Nah, terus kemudian ada dipukul oleh warga di situ, yang kemudian Aib ini merasa mungkin apakah balas dendam atau kecewa atas peristiwa itu. Lantas ketika bertemu dengan Rudiana, maka menyampaikan itu orang-orangnya ada yang nongkrong di depan SMP 11. Nah, namun kalau kembali kepada keyakinan itu, tentu, ya, ini sudah disampaikan sendiri oleh Dede. Ya, dia didampingi oleh mamanya, ya, sama kakaknya, ya. Dan memang dia sangat terpanggil. Kenapa dia baru muncul? Ya karena memang itu yang dia sampaikan, dia kerja kuli bangunan gitu. Kalau dia harus meninggalkan pekerjaannya sehari saja, dia sudah kehilangan penghasilannya. Terus dia mau bercerita kepada siapa gitu. Ya, dia punya rasa ketakutan. Tapi ketika dia melihat, ya, dari channelnya Kang Deddy, terus kemudian melihat Peradi, dia punya kepercayaan diri untuk mencari keadilan. Dia menemukan akses to justice, ya, untuk dia bisa bersuara bahwa yang sebenarnya ceritanya seperti ini. Gitu. Bang, ini kan 2016, maksudnya semua itu kan berasal dari pengakuan, entah itu pengakuan Dede dan yang lain-lain. Adakah bukti yang bisa Abang sodorkan nanti untuk membantu polisi membuktikan pengakuan ini? Ya, tentunya kami ini masih melakukan, ya, menggali, ya, apa sekiranya nanti yang akan kita buktikan. Tetapi ini kan sebenarnya hanya sebahagian dari kejanggalan, ya. Bagaimana Liga Akbar juga sudah mencabut. Tidak ada peristiwa itu, gitu. Yang konvoy, yang kemudian dia berada di dalam proses pelemparan itu. Jadi ini hanya bagian daripada kejanggalan yang luar biasa ini. Ya, tentu nanti kita akan menyiapkan. Apakah Dede sudah bertemu dengan kami lagi ditunggu soalnya, ya. Kita lagi ditunggu soalnya, gelar, ya. Nanti ada. Dede akan diperiksa sebagai Makasih, ya. Nanti tunggu ada Bang Otto. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.